share tentang serikat pekerja karena ini juga memperingati hari buruh May Day gitu ya. Aku mau curhat aja, sharing aja tentang serikat pekerja karena ini sebenarnya kepikiran semenjak banyak gitu ya, beberapa kali aku berinteraksi terutama nih dengan teman-teman sesama akademisi. Ada beberapa tuh yang masih ragu-ragu untuk ikut serikat pekerja gitu. Kenapa sih aku harus ikut serikat pekerja? Nah, video ini sebenarnya aku mau share aja sudut pandangku gitu ya dalam dalam mengikuti serikat pekerja ini. Sorry, kameranya agak-agak agak-agak miring. Nah, yang pertama mungkin aku mau share dulu apa yang membuat keraguan-keraguan itu. Misalnya ada beberapa yang ngerasa kayak gini, aku kok ngerasa kayak nggak serah kalau aku ikut serikat pekerja, soalnya aku merasa aku udah cukup sejahtera gitu, aku udah penghasilanku udah cukup lah buatku, kayaknya nggak layak deh kalau aku harus ikut serikat pekerja lagi yang tanda kutip untuk menuntut kesejahteraan kayak gitu. Well, that's valid menurutku ya, bentuk keraguan itu. Tapi nanti aku mau share kenapa kenapa justru dengan ikut serikat pekerja itu justru kita punya lebih banyak wadah gitu, bukan untuk menambah kesejahteraan sendiri, tapi justru membangun solidaritas dengan orang-orang atau dengan pekerja-pekerja lain yang belum sesejahtera kita gitu. Terus yang kedua, ada juga misalnya yang nanya gitu ya, emang kalau aku ikut serikat pekerja misalnya di kampus gitu ya, apa benefitnya buat aku? Nah, itu juga ada beberapa yang bilang kayak gitu. Atau di sisi lain misalnya, nanti kalau aku ikut serikat pekerja dianggap kayak sedang rebel gitu ya, memberontak, menjadi gangguan, menjadi ancaman gitu oleh pimpinan, nggak enak lah kayak gitu misalnya ya. Nah, ini aku mau share pengalamanku. Aku tidak mencoba untuk istilahnya ini ya istilahnya ngotot gitu ya, harus semua masuk serikat pekerja, enggak. Tapi aku mau share satu analogi yang aku temukan, bahwa menurutku ikut serikat pekerja itu sama kayak kita lagi beli CCTV untuk depan rumah kita gitu. Apa nih hubungannya dengan CCTV gitu ya? Karena aku menangkap begini, kalau kita beli CCTV itu kan tujuannya supaya membangun rasa aman di rumah gitu kan, karena ada yang mengawasi ketika kita nggak ada di rumah, bisa tetap diawasin gitu. Dan seringkali biasanya kalau kita beli CCTV itu karena ada ketakutan, misalnya ada pencuri atau ada perampok masuk ke rumah. Nah, aku menganalogikan serikat pekerja itu sama seperti itu. Ketika kita ikut serikat pekerja, setidaknya yang aku rasakan itu aku lagi punya tools gitu ya, supaya cara kerjaku dan lingkungan kerjaku itu juga ada yang monitor, ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Ya serikat pekerja ini. Itu yang aku rasakan. Misalnya ketika aku gabung ke serikat pekerja, hal atau prinsip yang paling tidak diinginkan dalam serikat pekerja itu kan adalah eksploitasi kerja gitu ya, salah satunya. Jadi kita nggak pengen kita tuh bekerja tereksploitasi gitu, sama aja dengan jadi budak gitu. Ketika kita udah bekerja keras tapi yang menerima keuntungannya justru orang lain gitu. Nah, itu hal yang menurutku diawasi dalam serikat. Ketika aku gabung ke serikat, benefit paling instan gitu ya yang aku dapatkan adalah aku lagi kayak berasa beli CCTV. Aku lagi berasa kayak ada yang ngawasin. Tapi yang ngawasin ini bukan siapa, bukan orang serikatnya yang memonitor kita, enggak, tapi prinsipnya, value-nya.
Jadi itu mempengaruhiku cara bekerja juga gitu. Ketika misalnya aku kerja riset, ngajak asisten riset mahasiswa misalnya, atau ada tenaga pendidikan teknik yang aku ajak kerja, di otakku tuh aku harus kayak punya rasa malu gitu. Aku udah anggota serikat loh, ini masa aku masih lempar-lempar kerjaan aja, nggak mau tanggung jawab misalnya gitu ya. Atau masa aku masih kayak nyuruh-nyuruh aja asisten dan memaksa mereka untuk bekerja yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu menurutku tuh kayak aku jadi punya CCTV di otakku kayak gitu loh. Seolah-olah kalau aku mau ikut serikat pekerja, aku sendiri juga jadi harus harus berubah cara kerjanya supaya tidak mengeksploitasi gitu. Kita kan pasti pengen cara kerja kita tidak dieksploitasi oleh orang lain. Aduh, gimana sih? Maaf ya, ini kameranya agak jalan ya. Anyway, kita kan pasti pengen kerja itu tidak dieksploitasi. Dan yang lebih penting adalah kita gimana cara supaya kita juga tidak mengeksploitasi orang lain. Itu yang aku rasakan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mau jadi pekerja yang profesional, yang fair gitu ya, walaupun udah sejahtera, pertanyaannya adalah, bisa jadi serikat pekerja ini akan jadi CCTV untuk mengontrol kita sendiri supaya bisa tetap profesional dan fair. Yang pertama. Terus yang kedua ya, benefitnya juga karena misalnya lingkungan di sekitar tahu aku ikut serikat pekerja gitu ya, sama kolega, sama pimpinan, sama siapapun yang tahu bahwa aku ini anggota serikat, ada juga kayak semacam CCTV di antara kita. CCTV di antara kita. Tapi itu yang setidaknya aku rasakan gitu ya, ketika aku misalnya bekerja gitu, setidaknya yang aku rasakan, kolega-kolega yang lain tuh juga jadi lebih peka terhadap isu fairness, terhadap isu keadilan dalam bekerja gitu. Jadi kadang aku nggak perlu ngomong lagi masalah bagi-bagi tugas, bagaimana, enggak. Tapi kadang-kadang ya teman-teman sendiri, kolega sendiri akhirnya kayak, kalau misalnya yang paling gampang nih ngomongin masalah bagi-bagi honor. Nah, sekarang tuh kita jadi lebih enak nih kalau mau ngomongin bagi-bagi honor, kita udah tahu prinsipnya. Pertanyaannya, ini kira-kira bagi-baginya fair nggak ya gitu? Menurutmu fair nggak? Atau aku juga akan merasa lebih bebas untuk bertanya, kira-kira yang fair seperti apa ya gitu. Itu yang aku rasakan ketika gabung ke serikat pekerja. Jadi kayak punya CCTV di ruang kerja gitu, punya CCTV fairness dalam relasi kerja. Dan kalau dilihat gini, kadang kan ini masalah sense of urgency juga ya. Kita kapan sih mulai kepikiran beli CCTV? Pasti kebanyakan gitu ya, pengen beli itu setelah merasa terancam gitu ya, setelah melihat ada potensi ancaman nih ke depannya gitu. Nah, kalau aku sih merasa jangan sampai gitu kita tuh beli CCTV setelah kita naudzubillah gitu ya mengalami mengalami hal-hal buruk, baru kita kepikiran untuk beli CCTV. Begitupun dengan serikat pekerja, menurutku adalah gabung serikat pekerja itu nggak harus nunggu merasa terancam, nggak harus nunggu mengalami eksploitasi baru kita gabung serikat pekerja. Justru dari awal kita bisa gabung serikat pekerja untuk ini tadi ya, mengawasi, melindungi diri kita dari berbagai eksploitasi pekerjaan, termasuk melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai gitu kita juga termasuk orang-orang yang melanjutkan budaya-budaya eksploitasi kerja itu. Siapa sih yang nggak pengen situasi kerja itu fair gitu ya, bagi-bagi tugasnya enak, jam kerjanya jelas, beban tugasnya jelas. Siapa sih yang nggak pengen punya work-life balance, yang hidup kita itu, pekerjaan itu juga mendukung well-being kita gitu ya. Well-being itu masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan batin, kesehatan finansial. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu?
Nah, menurutku akhirnya salah satu cara gitu ya, salah satu upaya supaya kita bisa fair bareng-bareng, well-being bareng-bareng ya dengan gabung serikat pekerja ya, supaya kita punya metode pengawasan di antara kita masing-masing begitu. Makasih ya udah dengerin. Kalau ada yang mau share lagi pengalaman ikut serikat atau apa yang menjadi keraguan-raguan dalam bergabung serikat, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.